mundur lagi dong. Teman-teman, udah. Oke, pelan. Kita start. Sabar. Oke. Teman-teman, nanti yang menyampaikan adalah dari Pak Magdir Ismail dari penasihat hukum. Oke? Ya. Makasih udah siap semuanya. Udah ya. Silakan ya. Udah ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih Bentar. atas kehadiran kawan-kawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Kejar. Lebih dari 4 jam pemeriksaan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Tadi pagi Hasto tiba di KPK pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan keluar dari gedung KPK barusan pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Tidak banyak yang diungkapkan oleh Hasto Kristianto dan juga tim hukumnya. Hasto dan juga tim hukumnya hanya mengungkapkan ketika keluar dari gedung KPK bahwa yang diperiksa atau yang ditanyakan oleh pihak KPK perihal 2 kasus terkait suap dan perintangan ataupun menghalang-halangi penyidikan.
Saudara, sebelumnya KPK memanggil Hasto Kristianto terkait perkara kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, di mana Hasto memang dijadwalkan pada pekan-pekan sebelumnya dan baru bisa hadir ataupun memenuhi panggilan KPK pada hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan untuk diperiksa pada hari ini memang sesuai dengan permohonan dari PDI Perjuangan yang telah melayangkan surat kepada KPK bahwa Hasto sebaiknya diperiksa setelah ada acara ataupun ulang tahun dari PDI Perjuangan. Agenda pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang bagi Hasto setelah tidak bisa hadir pada hari Senin pekan kemarin, dan saat itu Hasto mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tak bisa diikuti. Saudara, dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, pada Agustus 2019. Wahyu telah menjalani hukuman dan bebas. Sementara terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung KPK Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang di sana. Rahma, selamat siang. Apa informasi yang Anda dapatkan dari Gedung KPK? Selesai pemeriksaannya. Perintangan penyidikan. Tadi tidak banyak yang disampaikan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Hasto Kristianto, dari Magdir Ismail juga hanya menyampaikan singkat saja. Ya, saudara, ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK. Tadi seperti disebutkan bahwa ada 2 kasus yang diperiksa terkait dengan suap dan juga menghalang-halangi penyidikan yang diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, yang saat ini berada di Gedung KPK. Rahma, selamat siang. Sekitar 4 jam pemeriksaan dilakukan terhadap Hasto Kristianto di Gedung KPK. Apakah sudah ada informasi apa saja yang ditanyakan oleh KPK terhadap Hasto, Rahma? Ya, memang barusan saja Yana juga saudara dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, keluar dari Gedung Merah Putih KPK dan bersamaan dengan tim kuasa hukumnya tadi didampingi oleh Roni Talapesi dan juga Magdir Ismail. Tentunya yang disampaikan ini sangat singkat ya, Yana juga saudara, di mana menyebutkan bahwa yang ditanyakan dan juga hal apa yang diperiksa terhadap Hasto Kristianto yaitu ada 2, yaitu tentang dengan suap yang dilakukan kepada ex-komisioner KPU begitu ya, terkait kasusnya Harun Masiku, dan juga dengan perintangan penyidikan yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Untuk dari pihak Hasto hanya segitu yang disampaikan begitu, namun dari pihak KPK ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan tentang apa saja yang didalami begitu dan juga apa yang ditanyakan, di mana tadi kami juga sempat menanyakan berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada Hasto, namun ini tidak dijawab begitu ya, dan juga tentang apa bukti maksud kami yang sebelumnya yang sudah dilakukan penggeledahan di rumah Hasto begitu, ada bukti yang dibawa adalah flash disk begitu dan buku catatan. Kami sempat tanyakan tadi apa isinya, ini juga tidak dijawab begitu ya, baik dari Hasto sendiri maupun dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Memang tadi sekitar kurang lebih 4 jam untuk pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto, tadi masuk sekitar pukul 9.30 dan juga langsung melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka begitu ya, dan juga saudara. Dan memang kita ketahui bahwa di awal tadi disampaikan untuk dari Hasto Kristianto juga tentunya membawa surat yang ditujukan kepada KPK bahwa dirinya sudah mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana kita ketahui bahwa tadi juga tidak disebutkan apakah Hasto Kristianto ini juga ditahan atau tidak begitu ya. Namun kalau kita lihat memang kalau akhirnya Hasto Kristianto ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK, ini berarti
tidak ditahan begitu, dan dari Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukum yang dimana hari ini didampingi 50 tim kuasa hukum ini sudah meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dan kita berbicara lagi mengenai bagaimana dengan pra peradilan begitu ya, dan memang pada tanggal 10 Januari 2025 lalu dari Hasto Kristianto ini sudah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan dijadwalkan sidangnya pada tanggal 21 Januari 2025, di mana kita ketahui bahwa walaupun pra peradilan ini sedang berlangsung namun tidak menghentikan untuk penahanan begitu, dan untuk juga tidak juga menghentikan untuk penyidikan lebih mendalam terhadap tersangka begitu ya, Ian dan juga saudara. Dan kita melihat juga bagaimana dengan kasusnya memang untuk dari kasus yang diperiksa atau didalami dari KPK memang begitu, ada yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto, yaitu adanya dugaan dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto begitu pada kasus Harun Masiku yang bergulir sejak tahun 2020. Di awal tadi dari kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyebutkan bahwa sebenarnya kasus ini sudah clear atau sudah inkrah di pengadilan, di mana kita lihat juga untuk dari kasus yang menjerat Wahyu Setiawan begitu ya, ex-komisioner KPU ini sudah sampai kasasi dan juga sudah menyebutkan bahwa dari inkrahnya putusan pengadilan ini adalah tidak adanya suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto begitu. Tadi juga Roni Talapesi menyebutkan bahwa kalau kasus ini sudah clear tidak adanya suap dari Hasto Kristianto, artinya tidak ada uang yang diberikan oleh Hasto Kristianto untuk yang kepada ex-komisioner KPU begitu ya. Namun uang ini hanya sepenuhnya dari Harun Masiku. Dan juga namun di sisi lain KPK ini menyebutkan bahwa adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, di mana dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPK dan juga telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka karena adanya suap yang juga dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada tersangka lainnya, di mana ini adalah ex dari komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan juga disebutkan bahwa adanya perintangan penyidikan yang dilakukan, di mana waktu itu pada saat Harun Masiku ini adanya tangkap tangan oleh maksud kami tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di mana dari KPK ini menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini menyuruh untuk dari Harun Masiku untuk menenggelamkan HP-nya. Inilah yang disebutkan oleh KPK bahwa adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto terhadap kasus Harun Masiku, dan juga menyebutkan bahwa untuk Harun Masiku ini melarikan diri pada tahun 2020 lalu begitu. Tentunya penggeledahan juga sudah dilakukan di kediaman Hasto pada tanggal 7 Januari 2025 lalu. Itu adanya penggeledahan yang dilakukan di kediaman Hasto Kristianto, ada di Kebagusan Jakarta Selatan dan juga ada di Bekasi Jawa Barat, di mana dari pihak dari pihak KPK ini mengambil atau menyita flash disk begitu ya, juga buku catatan dari Hasto Kristianto. Dan memang kita masih menunggu sebenarnya apa isi dari flash disk tersebut, di mana kami tadi juga sempat menanyakan apa sebenarnya isi dari flash disk tersebut, namun tidak diungkap dan juga tidak dijawab oleh Hasto Kristianto dan juga apa isi dari buku catatan. Namun kita masih menunggu dari pemeriksaan dan juga pendalaman kasus oleh KPK apa sebenarnya yang didalami dari flash disk yang ditemukan dan juga buku catatan tersebut. Dan juga kita ketahui bahwa kalau misalnya mengenai dengan penahanan ini sesuai dengan pasal 20 KUHP, dan juga kita lihat bahwa penahanan begitu terlihat tidak dilakukan terhadap Hasto Kristianto. Dan kita lihat tadi bahwa Hasto Kristianto beserta dengan kuasa hukumnya keluar dari gedung Merah Putih KPK. Dan juga tentunya sudah banyak juga saksi yang sudah diperiksa oleh KPK dalam kasus Hasto Kristianto ataupun dari kasus Harun Masiku ini. Total ada setidaknya 9 dari saksi yang diperiksa begitu di sela-sela waktu pemanggilan kedua dari Hasto Kristianto. Ada beberapa, yaitu adalah Ketua KPU 2017 hingga 2022, Arief Budiman, Ketua KPU Musirawas Utara pada tahun 2019 hingga tahun 2024, dan juga
ex dari penyidik KPK Ronald Pausinyal. Dan inilah yang terus digali oleh KPK begitu ya tentunya Ian dan juga saudara, bagaimana kelanjutan dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan ini. Dan kita ketahui juga sebenarnya dari KPK ini belum melakukan konferensi pers ataupun keterangan resminya setelah usai dari pemeriksaan Hasto Kristianto pada hari ini sebagai tersangka dari kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan dari kasusnya Harun Masiku. Ian. Rahma, tadi pagi pada pukul 9.30 ketika Hasto tiba di gedung KPK sempat menegaskan ataupun menyebutkan bahwa ia siap jika ada penahanan hari ini. Namun di sisi lain tim kuasa hukumnya Patra MZen menyebutkan bahwa meminta pemeriksaannya ditunda. Ada kontradiksi di sini. Apa sebetulnya informasi yang beredar di KPK? Apabila memang PDI ataupun kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini meminta untuk ada penundaan pemeriksaan, tapi ini sudah berjalan selama 4 jam, apa saja yang dilakukan di dalam bersama KPK, Mas Ni? Iya, tentunya kita harus menunggu keterangan resmi dari KPK begitu ya, Ian dan juga saudara, terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam selama 4 jam. Yang disebutkan hari ini merupakan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Walaupun tadi disebutkan bahwa memang adanya nanti pemeriksaan lagi begitu ya terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini, namun kita tentunya harus menunggu keterangan resmi dari KPK sebenarnya apa yang digali di dalam tadi, tapi juga disebutkan tadi dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto menyebutkan bahwa pemeriksaan tentunya terkait dengan 2 kasus yang menjerat Hasto Kristianto, yaitu kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan terhadap kasusnya Harun Masiku begitu ya dan juga saudara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi di dalam begitu ya dan juga saudara. Tapi memang sekitar 4 jam, kurang lebih 4 jam gitu Hasto Kristianto berada di dalam. Tadi masuk sekitar pukul 9:30 begitu ya. Ian dan juga saudara, dan juga sempat memberikan keterangan di awal begitu di mana dirinya bertemu di DPP PDI Perjuangan dan juga memberikan surat begitu ya kepada KPK terkait dengan pra peradilan yang sudah diajukan pada tanggal 10 Januari 2025 lalu. Mungkin saja salah satunya yang dilakukan di dalam adalah untuk memberikan surat kepada KPK terkait dengan pra peradilan yang sudah diajukan pada 10 Januari 2025 lalu, yang dimana dijadwalkan sidangnya pada tanggal 21 Januari 2025 mendatang. Mungkin salah satu agenda yang dilakukan di dalam adalah pemberian surat begitu ya juga saudara, apakah nantinya apa saja yang dilakukan di dalam dari Hasto Kristianto bersama dengan tim kuasa hukumnya di ruang penyidikan begitu. Ian dan juga saudara, kami masih menunggu bagaimana keterangan resmi dari KPK. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi, di mana tadi baru saja dari Sekjen PDI Perjuangan baru saja keluar dan juga meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Ian. Ya, Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 13.30 tadi, namun tidak banyak yang dibicarakan begitu ya Rahma. Hanya 2 hal yang dibicarakan terkait dengan apa yang diperiksa, yakni terkait dengan suap dan juga perintangan penyidikan. Apabila kita lihat bahwa ketika keluar Hasto dan juga tim hukumnya tidak banyak bicara dan meminta wartawan untuk menanyakan lebih lanjut kepada KPK perihal penyidikan. Tapi berbeda ketika Hasto dan tim kuasa hukumnya tiba pada pagi tadi, ada beberapa keterangan. Apa saja yang bisa di-highlight, Rahma? Iya, betul, memang ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ataupun dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto, di mana kalau untuk Hasto Kristianto ini sendiri menyebutkan bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum begitu ya, dan juga menyerahkan semuanya kepada pimpinan KPK terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya begitu. Dan juga yang penting yang di-highlight adalah pemberian surat kepada KPK terkait dengan pengajuan pra peradilan yang sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga tentunya tadi Hasto Kristianto juga menyebutkan bahwa dia berpegang teguh terhadap azas praduga tak bersalah yang terkait dengan kasusnya begitu, yang juga meminta untuk berjuang dalam menegakkan amanat dan konstitusi dan meminta simpatisannya meminta simpatisannya juga pendukungnya untuk tetap tenang terhadap apa yang menimpa dirinya begitu. Dan juga kalau dari Roni Talapesi atau kuasa hukum dari Hasto Kristianto juga memberikan beberapa poin begitu ya saat sudah mengantarkan Hasto Kristianto ke dalam ruang penyidikan begitu. Ada beberapa yang ditekankan oleh Roni Talapesi
Yang pertama itu adalah Roni menyebutkan bahwa untuk dari pemeriksaan Hasto begitu dan juga untuk dari penetapan Hasto sebagai tersangka ini adanya nuansa politik. Ini yang ditekankan oleh Roni Talapesi begitu. Pada saat Hasto Kristianto sudah diperiksa di dalam gedung KPK tadi sekitar pukul 9.30 dan juga menyebutkan bahwa tentunya untuk dari Hasto Kristianto sendiri itu sebenarnya dari kasus ini sudah clear begitu ya terkait dengan Harun Masiku sudah clear, sudah selesai, di mana ini putusan sudah ingkrah untuk dari tersangka X dari komisioner KPU dari Wahyu Setiawan begitu, di mana menyebutkan bahwa sebenarnya dari Hasto Kristianto ini tidak memberikan uang suap kepada ex-komisioner KPU, namun uang ini sepenuhnya dari Harun Masiku. Namun kita melihat tentunya dari KPK terus melihat dan juga terus mendalami kasusnya dan menyebutkan bahwa dugaan suap ini juga dilakukan oleh masukan ini juga dilakukan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan pada tahun 2020 lalu dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto begitu. Dan juga tentunya pra peradilan ini diajukan begitu untuk menentukan apakah sah atau tidaknya Hasto Kristianto ini sebagai tersangka pada kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan dari kasus Harun Masiku yang bergulir hingga dari tahun 2020 hingga tahun 2025 ini, dan juga meminta waktu kepada KPK juga untuk mempersiapkan segalanya untuk pra peradilan dan juga untuk pendalaman penyidikan terhadap kasusnya Hasto Kristianto ini. Dan juga adapun yang di-highlight adalah untuk hari ini 50 orang kuasa hukum mendampingi Hasto Kristianto, di mana katanya ada 1.000 dari tim kuasa hukum begitu ya untuk membela Hasto Kristianto yang tersebar dari yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia begitu untuk membela Hasto Kristianto. Namun hari ini dibawa sekitar 50 orang saja untuk mengawal dan juga mengantarkan Hasto Kristianto ke gedung Merah Putih KPK. Ian. Ya, Mas Ni, kita ketahui bahwa sedikit informasi terkait apa yang terjadi di dalam. Kita hanya bisa menerka-nerka begitu dari apa saja yang dibawa oleh Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya. Seperti Anda sebutkan tadi, ada flash disk dan juga ada beberapa dokumen yang dibawa begitu ke dalam. Namun ada juga ungkapan ataupun statement dari tim kuasa hukum Hasto yang menyebutkan bahwa sebaiknya pemeriksaan ditunda. Apakah pemeriksaan selanjutnya akan kembali dilakukan oleh KPK atau menunggu pra peradilan yang dijadwalkan pada tanggal 21 nanti, Mas Ni? Iya, memang kalau untuk flash disk dan juga sejumlah berkas itu tentunya sudah disita dari KPK sebelumnya usai dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Hasto Kristianto, ada di 2 rumah begitu ya, di Kebagusan Jakarta Selatan dan juga di Bekasi Jawa Barat. Flash disk ini sebelumnya sudah dibawa begitu dari tim KPK usai penggeledahan dan tentunya ini masih dalam penyidikan, dan ini sempat kami tanyakan kepada Hasto maupun dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto apa sebenarnya isi dari flash disk tersebut dan juga buku catatan yang disita oleh KPK, namun tidak diberitahu dan juga tidak dijawab begitu. Ya kita ketahui tadi untuk dari jawaban singkat dan juga pemaparan singkat yang disampaikan oleh dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan terkait 2 kasus, yaitu dugaan dari penyuapan dan juga dugaan perintangan penyidikan dari kasusnya Harun Masiku yang bergulir dari tahun 2020 lalu. Dan juga memang kalau misalnya mengenai dengan pemeriksaan dan juga pemeriksaan begitu ya, pemeriksaan lanjutan terhadap Hasto Kristianto ini kita harus menunggu informasi resmi dari KPK apakah nanti akan menjadwalkan lebih lanjut pemeriksaan kepada Hasto Kristianto, kapan akan dijadwalkannya dan juga di mana akan diperiksa begitu ya, tentunya di gedung Merah Putih KPK begitu, dan apakah pemeriksaan dilakukan usai dari sidang pra peradilan ini dilaksanakan atau sebelum begitu, mengingat kalau untuk sidang pra peradilan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025. Tentunya kalau untuk melihat dengan sidang pra peradilan dan juga bagaimana dengan penyidikan terhadap tersangka begitu ya, tidak ada batasan dan juga tidak ada halangan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikannya jika pra peradilan ini sedang berlangsung begitu ya, dan juga saudara. Namun kita tentu harus menunggu konferensi pers atau keterangan lebih lanjut, keterangan resmi dari pihak KPK bagaimana sebenarnya dari apa yang terjadi di dalam selain dengan
pemberian surat yang dilakukan oleh tim Hasto Kristianto kepada KPK yang disebutkan di awal tadi bahwa Hasto Kristianto menyiapkan surat bahwa dirinya sudah mengajukan pra peradilan begitu ya, dan juga apa sebenarnya yang dilakukan selama 4 jam, kurang lebih 4 jam di dalam gedung Merah Putih KPK ini. Kita nantikan bagaimana untuk dari keterangan resminya oleh pihak KPK sebentar lagi mungkin, Ian. Baik, kita nantikan bagaimana keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah 4 jam melakukan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rahmat Piliang atas laporan langsungnya dari Gedung Merah Putih KPK. Saudara, seusai pemeriksaan di KPK melalui kuasa hukumnya, Magdir Ismail mengatakan bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini terkait 2 perkara, yaitu dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Pemeriksaan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Pagi tadi, saudara, sebelum pemeriksaan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan pernyataan bahwa dirinya akan kooperatif dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini dengan statusnya sebagai tersangka. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh. Setelah 4 jam menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tadi pada pukul 13.30 telah keluar gedung KPK dan hanya sedikit memberikan pernyataan terkait apa yang diperiksa oleh KPK tadi pagi hingga siang ini. Itu adalah terkait 2 perkara, suap dan juga perintangan penyidikan. Namun terkait detail bukti yang saat ini berada di penyidik KPK, Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada para penyidik KPK. Demikian Breaking News Kompas TV, saudara, saya Yan Rahman. Sampai jumpa. Bentar. Hei. Kasih jalan, hei. Mundur dulu, hei. Mundur dulu. Jangan dorong.
maju. Jangan maju. Jangan dorong, jangan dorong. Jangan dorong. Ayo pelan-pelan. Ayo pelan-pelan, ayo, hei. Hei, pelan-pelan, ayo, hei. Pelan-pelan. Merdeka! Ya Pak, sambil jalan Pak, tenang Pak, sambil jalan Pak. Nah, tenang woi, tenang woi. Terima kasih ya. Kasih lewat sekjen kamu.